Hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita baca riwayatnya, baca sejarah, kita nganeng ceritanya cuman satu kata untuk almarhum ini, cuman pacak kita ulang-ulang. Tuan kata-kata yang dapat kita ungkapkan, sempurna, sempurna, sempurnalah ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan demikian? Karena hadirin sekalian rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah umroh itu, ibadah haji juga, tidak lain imbalannya laisa lahu jaza ilal jannah. Dia lain adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli rumah di sana Salaman, kita bersyukur bahwasanya almarhum ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sempurna, sudah melaksanakan rukun dengan sesempurna-sempurnanya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadahmu dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi keistiqomahan beliau ini patut kita contoh. Ngapa kadang-kadang kita Ustaz Kadarudin alangkah sedih kita main lagi. Banyak jemagi muda main lagi gara-gara kesel, gara-gara pinjol. Ada masalah di posting, asing bergantung di pucuk nau, asing bergantung lial ni rumah bergantung ambil tu bergantung. Nah, maka almarhum ini telah meninggalkan kita dalam keadaan Masya Allah luar biasa, menjadi contoh bagi kita. Nah, alhamdulillah pada tahun ini kita rezeki luar biasa, kawa mahal. Jadi banyak masyarakat kita hampir tiap malam ini ada sedekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan kuluruskan dikit, ada sebagian jemaah ngomong yang aku anggap yang ini kurang ilmu, tidak belajar, hanya kata pacar ngice. Tapi katanya percuma baik kan dia apa umroh tu kan dia apa dia masuk dalam rukun katanya. Nah ini boy bertanya ada berguru dia. Ayat itu sudah jelas, wa atimul hajja wal umrata lillah. Para ahli tafsir mengatakan kata wa atimul hajja wal umrah itu adalah kesetaraan. Tingkatnya kesetaraan, maka di dalam ibadah haji ada namanya umroh. Umroh kudai namanya haji apa haji? Tamattu. Haji tamattu. Ada kesetaraan yang itu lain, cuman karena bukan bulan baik, maka dia melaksanakan limpar jumrah dan wukuf di padang Arafah. Nah, tapi kesetaraan dalam ibadah ini benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah dia bagian daripada rukun Islam yang kelima. Jadi Islam itu kalau dia diserap dengan ilmu pengetahuan, sama dengan yang dikatakan guru kita seni Bali dulu aja, Islam itu sama baik dengan gajah nak dimasukkan ke dalam lubang jarum. Masuk akal dia kira-kira Pak. Gajah nak dimasukkan ke dalam lubang jarum. Cuman kalimat itu belum selesai. Dia ilmunya memang dididik sampai ke sana. Maka kita hadirin sekalian, karena kita hasanah kita, uswatun hasanah kita adalah Rasulullah SAW. Nabi saja ketika ditanyakan suatu persoalan, dia langsung jawab. Dia nunggu kudai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih ini dalam hal agama. Jadi jangan kita salah jawab. Kata sianu. Wah, inilah yang dapat menjebak, akhirnya menjadi dosa jariah bagi kita semuanya. Nah, beliau ini meninggal dalam keadaan Masya Allah luar biasa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akan mendapatkan janjinya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, hakul yakin, karena itu sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak berbeda dikit ngagine jemaah masih hidup udem umroh, udem haji sampai balik ke dusun ini. Ia paling payah jaganya itu Pak keistiqomahan, kemabruran yang kita dapat dari tanah Mekah itu. Maka banyak dapat ku sampaikan, kadang-kadang suka jaga keistiqomahan itu. Empai balik, kadang-kadang umroh, haji lah ada dia pembohong kadang-kadang. Itulah dia pembohong. Ada ni hobinya dengan dewi jumlah. Dia ilmu itu. Hati-hati kabaran, kamu kabar umroh, kamu kabar haji ke. Kamu kabar malam ini kemping ini pula kabar di sana. Nah ini laju takut pula. Oleh itu ada lagi Kadarudin. Mama nak katanya kabar, tercium ngajar hajar aswad. Oil negeri gapura aku tercium hajar aswad. Dia sekali 7 kali aku ngomongkan yang. Hanya itulah katanya kekuasaan ini kok lembut katanya hajar aswad tu.
Katanya ini kaji, dia kapai cuma ibu dah, dia oi itu belinat cuma Afrika, cuma ibu dah yang giginya putih cuma gitu. Ya, maka oleh sebab itu paling susah itu menjaga istiqomah kita dalam melaksanakan kemakruhan yang kita ambil dari sana. Nah, itu sekalian rahimakumullah. Tentu bagi kita sebagai manusia biasa, wabil khusus yaitu ahli musibah ini yang tentu ditinggalkan oleh almarhum ini. Ada satu hal, kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memang kira-kira ada di agak rindu berjulang. Cuma satu sisinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hakikat bersyukur itu menerima semua yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak baik menurut kita tetapi sesungguhnya baik di hadapan Allah karena Allah tahu yang terbaik itu kepada hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Hadirin sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Menurut kita, menurut wabil khusus keluarga, istri, anak, menantu kegalanya ini, baik menurut kita beliau ini balik sampai ke sini masih sehat, bercerita-cerita tentang ibadah tersebut. Tetapi yang terbaik adalah menurut Allah sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum sampai ke sini. Maka yang terbaik itu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menerima namanya qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.